Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Miss Lucy. Kangen rasanya ya, nggak ketemu langsung, lihat wajah anak-anak. Tapi Miss percaya bahwa nanti satu kali kita akan kembali lagi ke sekolah SD Kasih Bangsa bareng-bareng, terus sama-sama. Biasanya tiap renungan Miss Lucy pasti bilang, SD Kasih Bangsa, so wonderful. Dan Miss Lucy selalu ingatkan, kalau ada orang yang berbicara depan, anak-anak langsung fokus ke depan. Nah, hari ini juga sama. Hari ini walaupun nggak berdiri depan anak-anak secara fisik, Miss Usi ada, dan anak-anak juga nggak ada duduk bersama-sama di aula, tapi kita sama-sama bisa tetap berkomunikasi, dan Miss Usi percaya anak-anak tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu pujian. Nah, ini ada satu pujian yang Miss Lucy juga ingin ajarin buat anak-anak. Yang sudah tahu, boleh nyanyi bersama-sama dengan Miss Lucy. Lagu ini suka mengingatkan kalau Miss Lucy lagi sedih, kalau Miss Lucy lagi bingung, Miss Lucy diingatkan Miss punya sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Ya, lagunya seperti ini. Yang bisa nyanyi, kita ikut sama-sama nyanyi ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa ya sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus bukan hanya menjadi Tuhan kami, bukan hanya menjadi juru selamat kami, tapi Tuhan juga menjadi sahabat kami. Seorang yang sahabat yang akan selalu ada di samping kami, selalu siap mendengar setiap keluh kesah kami, mendengar cerita kami, mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kami dan menjadi sahabat kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman Tuhan dan betapa semakin mengerti betapa kami berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kalau anak-anak biasanya nonton satu film ya, satu film pasti ada peran utamanya, betul nggak? Pasti ada peran utamanya. Misalnya kayak kemarin kalau judulnya Hulk, udah pasti peran utamanya Hulk. Dia pasti hebat, dia pasti jagoan. Kalau film utamanya kayak kemarin The Avenger, wah di situ ada Iron Man, ada Captain America, terus ada yang lain-lainnya. Pasti mereka ada peran utama biasanya, dan peran utama ini biasanya berperan sangat penting dan biasanya jadi jagoan. Nah, kalau anak-anak nih di dalam Alkitab ada satu sejarah yang itu betulan tertulis ya. Kalau di Alkitab itu betul-betul terjadi. Bukan seperti bohongan, seperti film, bukan. Tapi kalau di dalam Alkitab itu betul-betul terjadi. Dalam perjalanan
Yesus waktu itu di dalam dunia ini, ketika sebelum dia meninggal, sebelum dia bangkit, dan sebelum dia naik ke surga, ada beberapa kejadian yang melibatkan tokoh utama atau peran utamanya adalah mungkin yang dianggapnya, apa sih? Kok dia sih? Gitu ya. Nah, apalagi ini, kok masih kecil sih? Gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu hebat. Melibatkan tokoh utamanya itu anak kecil. Seumuran anak-anak. Salah satunya nanti anak-anak bisa membacanya di Matius atau di kitab Yohanes juga ada. Ya, nanti anak-anak boleh lihat. Nah, di dalam Alkitab atau anak-anak mungkin sudah tahu tentang cerita ini. Karena cerita ini sangat terkenal sekali. Yaitu bagaimana ketika Yesus berkhotbah dari pagi sampai sore. Terus orang-orang pada dengar semuanya dan gak ada makanan. Karena udah sore. Terus murid-muridnya disuruh sama Tuhan Yesus beli makanan. Gak punya uang. Ya, mereka bilang begini, gimana caranya ngasih makan orang begitu banyak? Bukan 2 orang, 3 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, tapi ribuan orang. Gimana caranya? Gak punya uang. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu bukan orang-orang yang kaya. Yesus juga waktu di dalam dunia gak punya uang. Ya, karena mereka bukan orang yang kaya gitu, bukan. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini kasihan mereka dengar cerita Tuhan Yesus, mereka dengar khotbah Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus harus ada dikasih makanan. Murid-muridnya bingung. Gimana caranya? Beli uang gak ada, gak cukup. Mau beli makanan di mana? Karena waktu itu jauh. Tapi Tuhan Yesus bilang, coba apa yang ada? Tiba-tiba waktu itu ada satu murid, namanya Filipus. Filipus bilang begini, Tuhan, di sini ada satu orang anak kecil yang bawa bekal. Anak-anak suka bawa bekal ya. Nah, sama anak ini juga bawa bekal. Anak ini punya kerinduan. Mis yakin dia ada di situ di antara banyak orang di situ. Ada orang dewasa, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Anak ini ikut karena ingin dengar cerita firman Tuhan. Ingin tahu Yesus tuh ngomongnya apa aja. Anak ini punya kerinduan untuk dengar firman Tuhan. Ingin dengar cerita Tuhan Yesus. Nah, Miss mau tanya, anak-anak sekarang kan udah gak pernah ke gereja nih ya secara langsung. Tapi apakah anak-anak pasti tetap ikutan ibadah online? Pasti di setiap gerejanya ada ibadah online. Miss berharap anak-anak punya kerinduan. Ingin dengar firman Tuhan. Walaupun lewat online sama. Miss Lucy juga lewat online. Tapi tetap ada kerinduan. Ingin memuji Tuhan, tetap ada kerinduan, ingin dengar firman Tuhan, walaupun lewat online. Nah, anak kecil ini di dalam Alkitab diceritakan bahwa dia ikut, berarti dia ingin dengar firman Tuhan. Miss Lucy berharap anak SD Kasih Bangsa juga punya kerinduan yang sama, ingin dengar firman Tuhan. Walaupun sekarang juga, walaupun gak secara online, anak-anak bisa dengar suara firman Tuhan, yaitu lewat membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak mesti teruskan lagi ceritanya. Gak ada makanan, gak ada uang, cuma ada seorang anak kecil yang bawa bekal. Terus Tuhan bilang begini, coba sini bawa bekalnya. Ternyata ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Terus Filipus bilang, mana cukup? Tapi Tuhan bilang, siniin. Kamu tahu reaksi anaknya? Anaknya bilang gini enggak? Anak kecil ini enggak bilang, di dalam Alkitab kan dikasih tahu. Anak ini, oh jangan, ini mah punya saya. Enggak, anak ini menyerahkan. Anak kecil ini jadi pemeran utama. Ya, pemeran utama setelah Yesus tentunya. Ya, yang paling hebat tetap Tuhan Yesusnya. Karena kalau nggak ada Tuhan Yesusnya, makanan ini, bekal yang dibawa anak kecil ini tidak akan jadi apa-apa. Dia menjadi peran utama yang keduanya. Yang pertamanya tetap Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang begini, diambil bekalnya. Terus Tuhan Yesus mengucap syukur. Walaupun cuma 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, baru dipecah-pecahin. Dan ternyata anak-anak tahu dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa ngasih makan 5.000
orang laki-laki saja. Padahal di situ ada laki, pasti ada perempuan, pasti ada anak-anak. Tapi itu dibilangin 5.000 hanya laki-laki aja. Dan anak-anak tahu sisanya 12 bakul atau 12 keranjang. Nah anak kecil ini menjadi peran penting dalam cerita ini. Walaupun yang utamanya adalah karena Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang hebat. Tapi anak kecil ini dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, dengan membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Bekal yang dibawa anak kecil ini bisa membuat Tuhan membuat mukjizat. Sehingga 5.000 orang bisa dapat makanan semuanya. Betapa hebatnya, betul? Nah anak-anak juga sama. Ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, anak-anak bisa jadi hebat, bisa menjadi sumber mukjizat di rumah anak-anak. Bisa menjadi, kalau anak-anak bilang, Tuhan saya masih kecil, gak apa-apa. Anak-anak bisa berdoa supaya mama papa punya pekerjaan yang lebih baik lagi, punya penghasilan, punya berkat yang lebih baik, supaya anak-anak di rumahnya terutama, yang paling utama, ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita. Anak-anak bisa dipakai Tuhan di mana saja, di rumah, di tengah teman-teman, nanti kalau sudah di SD kasih bangsa sekolah lagi, anak-anak juga bisa dipakai. Kalau ada teman-teman yang kesusahan, anak-anak bisa berdoa buat teman itu. Kalau ada mama yang sedang sakit atau papa yang sedang sakit, anak-anak bisa dipakai Tuhan. Anak-anak berdoa sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan dengar doa anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak. Tuhan Yesus sering pakai anak-anak untuk menjadi peran utamanya di dalam kisahnya, di dalam mukjizatnya. Ya, jadi melalui kisah ini, Miss Susi ingin anak-anak belajar dan percaya bahwa anak-anak berharga. Tuhan sayang sama anak-anak dan anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizatnya Tuhan. Ya, peran utamanya tetap Tuhan Yesus, tapi anak-anak bisa dipakai menjadi peran utama sama Tuhan Yesus untuk menjadi berkat di rumah anak-anak, di sekolah, nanti di tengah teman-teman. Anak-anak bisa dipakai Tuhan. Hari ini Miss Susi mau ingatkan betapa Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Betapa Tuhan Yesus menghargai anak-anak. Makanya nanti anak-anak boleh lihat ada ceritanya di dalam Alkitab. Nanti Miss kasih tahu yang nanti anak-anak boleh tahu. Kasih tahu, Miss ada di Matius segini ya, atau ada di Lukas segini ya. Boleh kasih tahu ke Miss Lucy ya. Nanti yang siapa yang tahu persis boleh deh yang pertama kali ngomong atau kasih tahu ke gurunya, ke WK-nya, boleh nanti sama Miss Susi kasih hadiah. Di mana ya cerita tentang 5 roti dan 2 ekor ikan? Di kitab mana saja? Boleh Miss kasih kuis ya. Sekarang Miss nggak sebutin dulu supaya anak cari di mana sih kisah itu yang peran utamanya. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua anak-anak. Gara-gara anak ini bawa bekal bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, boleh. Nanti Miss akan kasih hadiah. Ya, Miss tunggu sampai hari besoknya hari ini aja. Hari ini langsung sampai jam 2 siang. Miss tunggu siapa yang kasih alamat ayatnya atau alamat Alkitabnya ya, di mana saja yang lengkap ya. Ada di beberapa kitab soalnya cerita ini ya. Oke. Terima kasih. Hari ini tetap Miss Susi ingatkan bahwa Tuhan Yesus bisa pakai anak-anak untuk jadi berkat. Pakai anak-anak untuk menjadi mukjizatnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Miss percaya Tuhan akan tetap melindungi anak-anak, melindungi papi mami, melindungi seluruhnya. Dan kita tetap berdoa untuk Indonesia. Supaya pandemi ini segera berakhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami bersyukur kami anak-anak dihargai oleh Tuhan Yesus, disayangi oleh Tuhan Yesus, dan kami bisa jadi berkat buat mukjizat Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami.
Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami anak-anak. Dan Tuhan, kami berdoa supaya bangsa kami segera selesai pandemi ini bahkan di seluruh dunia, sehingga kami bisa kembali sekolah dengan seperti biasanya. Terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.